Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Mana nih suaranya nih? Bapak ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Bapak senang sekali bisa berkumpul di tengah-tengah kalian. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya nih, Bapak siapa sih gitu. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu ya Bapak ya. Nama Bapak Tezer Kurniawan. Bapak adalah salah satu mahasiswa di suatu universitas swasta di daerah Jakarta, jurusan bimbingan konseling. Dan Bapak juga tinggal di Depok nih. Nah, setelah itu kan Bapak sudah perkenalkan diri nih. Bapak juga pengen nih mengenal kalian semua nih satu-satu. Nah, nanti Bapak akan mengabsen nama kalian dan bagi yang Bapak panggil sebutkan tempat tinggalnya ya. Baik Pak. Yang pertama dari Mbak Riri silakan. Nama Riri Alprianti, tempat tinggalnya di Jakarta Pusat Pak. Oh iya. Selanjutnya Mbak Aisyah silakan. Ya Pak, nama saya Aisyah Ramawati di Jakarta Timur, daerah Pondok Rangsan. Selanjutnya Mbak Safira. Ya Pak, nama saya Safira Juliani. Saya tinggal di Jakarta, Condet Pak. Oh, yang selanjutnya Mas Gilang silakan. Gilang. Gilang, tinggal di mana? Oh, kayaknya Mas Gilang sinyalnya terkendala nih. Selanjutnya Mas Iwi aja kita. Mas Iwi, silakan di mana? Sama Ilham Widiantoro, tinggalnya di Depok. Oh, selanjutnya Mas Alif. Nama Muhammad Alif, saya tinggal di Depok. Oke. Baik, terima kasih semuanya atas perkenalannya. Bapak mau tanya nih, di masa pandemi ini gimana nih? Masih semangat kan nih belajarnya nih? Enggak. Enggak nih. Kan kita tuh harus semangat. Walaupun lagi masa pandemi ini kita harus semangat gimana pun caranya. Ya, nikmati apa yang ada itu. Selanjutnya nih Bapak mau tanya kepada kalian nih. Kalian tahu nggak Bapak di sini mau ngapain? Ngajar. Ngajar apa? Tebak coba. Ngajar matematika. Matematika. Bapak di sini mengajar bimbingan dan konseling. Nah, sebelum itu Bapak ingin menjelaskan kenapa Bapak hadir di kelas kalian ini. Bapak di sini akan memberikan sebuah layanan untuk kalian, yaitu layanan informasi. Kalian tahu layanan informasi itu apa? Penyampaian berita. Apa, Mbak Riri? Penyampaian berita, Pak. Oh iya, bagus. Ada lagi yang lain? Ayo yang lain, mungkin ada yang tahu juga apa itu layanan informasi? Ayo, Mbak Aisyah mungkin tahu nggak layanan informasi itu apa, Mbak Aisyah? Bapak mau memberikan informasi-informasi mungkin Pak? Ya itu bisa juga termasuk. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan dulu ya apa itu layanan informasi. Layanan informasi itu suatu hal yang barangkali belum anak-anak ketahui, nanti Bapak akan memberitahukan. Nah, dalam bentuk informasi tersebut. Nah, terkait sesuatu hal yang perlu kalian ketahui, mungkin ada yang sudah mengetahui juga mengenai informasi tersebut, dan mungkin ada yang belum. Gunanya apa nih? Tujuannya atau gunanya supaya jika diketahui informasi yang Bapak berikan, diharapkan kalian terhindar dari kondisi-kondisi yang negatif nih. Seperti itu.
Sudah paham belum? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, di sini Bapak ingin memberikan layanan informasi terkait mengenai tips-tips mengatasi stres akademik. Contohnya seperti ini nih. Apa sih itu yang dimaksud stres akademik? Yang dimaksud stres akademik itu apabila kalian merasakan tekanan yang menyebabkan kalian ingin menyerah atau bahkan berdampak pada kesehatan kalian. Bapak mau tanya kepada kalian, pernah nggak kalian mendapatkan tugas atau sesuatu gitu dari sekolah yang menyebabkan yang membuat kalian merasa tertekan? Sering, Pak, sering. Tugasnya berlebihan. Sering banget. Sering. Itu bisa termasuk stres akademik. Seperti itu. Hal yang menyebabkan kalian merasa tertekan akibat sesuatu. Nah, ini kan karena di sini menyangkutnya stres akademik. Nah, stres akademik itu berarti menyangkut ke sekolah atau pembelajaran akademik seperti itu. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwasanya mengatasi stres akademik itu sangat penting nih, karena stres akademik dapat menyebabkan berbagai dampak fisik maupun mental kalian. Nah, gambarannya mungkin ada beberapa orang yang terkena stres akademik yang sampai-sampai dirawat di rumah sakit. Itu ada juga yang mengalami kayak depresi karena dia tidak kuat gitu atau tidak bisa mengatasi stres akademiknya seperti itu. Nah, sebelum kita mulai nih masuk ke kegiatan inti, Bapak harap selama proses layanan ini dilakukan, kalian memperhatikan ya kepatutan yang ada dalam kegiatan inti ini. Misalnya tuh kalian konsentrasi penuh, fokus pada apa yang Bapak berikan. Kalau nanti boleh tertawa, tapi tertawa secara sewajarnya ya, jangan berlebihan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Dan apabila ada yang ingin mengeluarkan pendapat, silakan, namun secara bergantian dan menghargai pendapat teman jika berbeda pendapat. Sudah paham belum aturan yang Bapak berikan tadi? Paham, Udah, Pak. Pak. Paham. Oke. Nah, Bapak juga akan menjelaskan tata caranya ya, kegiatan layanan informasi ini. Topik yang sudah Bapak singgung di awal, setelah Bapak selesai menerangkan, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Lalu, kalian nanti, Bapak akan di akhir pertemuan ini, Bapak akan meminta kalian untuk membuat list hobi kalian ya. Membuat list hobi kalian secara bergantian nanti, sukarela juga. Dan Bapak ingin kalian membacakan list hobi kalian itu apa. Oke? Oke, Pak. Sebelum itu, sebelum kita mulai kegiatan inti ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, Bapak mau nge-share itu screen dulu ya, materi yang akan diberikan. Astagfirullahaladzim. Bagaimana, kelihatan nggak? Terlihat nggak PPT-nya? Belum, Pak, masih loading. Belum ada, Pak. Oh, belum. Ya. Udah masuk nih. Sudah terlihat? Sudah. Bentar ya. Nah, di sini kita akan memulai masuk ke kegiatan intinya ya, yaitu pemberian layanan informasi. Nah, di sini Bapak akan memberikan informasi mengenai tips-tips mengatasi stres akademik. Nah, ini beberapa Bapak ya. Kalau kalian ingin lebih lanjut mengenal Bapak, di sini ada nama Bapak, alamat Bapak tinggal, umur Bapak 22 tahun, hobi Bapak musik dan traveling. Di sini juga ada nomor telepon dan email Bapak. Apabila kalian ingin menanyakan lebih lanjut mengenai masalah ini atau sharing atau curhat juga boleh.
Silakan hubungi Bapak lewat nomor HP yang tertera atau email ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, nah kita masuk ke pembahasan nih. Pertama-tama kita harus tahu nih apa aja sih faktor-faktor penyebab stres akademik. Nah, yang pertama tugas yang menumpuk. Nah, pasti kalian merasakan dong tugas yang menumpuk itu bikin kalian stres, bener gak? Benar banget. Tugas inilah, tugas ini belum selesai, tugas yang lain sudah ditambah. Itu pasti bikin kalian ngerasa stres dan mungkin kadang-kadang apa sih nih tugasnya banyak banget, ya gitu nggak sih? Iya, nggak jelas kadang. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak, benar. Nah, itu nih tugas yang menumpuk itu menjadi salah satu faktor nih yang menyebabkan stres akademik. Nah, selanjutnya itu faktor selanjutnya orang tua yang bersaing. Kalian pernah dengar sih, pernah ngerasain nggak sih orang tua kalian tuh kadang suka membeda-bedakan gitu loh, menyamakan malah. Lihat coba lihat anak tetangga gitu, nilainya bagus gitu daripada kalian. Pak. Pernah nggak? Pernah. Nah, itu juga nih salah satu faktor nih yang menyebabkan stres akademik. Kan karena orang tua yang kurang mendukung anaknya, itu bisa menyebabkan anaknya down. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada nilai ujian yang buruk. Bapak mau tanya nih ke kalian. Saat kalian mendapatkan nilai ujian yang buruk, pasti kalian ngerasa ngedown atau enggak? Merasa nyesal nggak gitu? Wah, kok nilai saya buruk ini kayak gitu. Down, Pak. Nah, nilai ujian yang ini juga menjadi salah satu faktor nih bagi anak-anak yang mengalami stres akademik. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya tekanan untuk berprestasi. Bapak juga pernah nih merasakan tekanan seperti ini nih, di mana kalian disuruh atau lebih dituntut untuk berprestasi. Kayak kamu harus dapat nilai segini ya. Pernah nggak kalian merasakan hal seperti itu? Pernah. Iya, kayak Pernah. misalnya kamu name-nya harus segini ya, kamu nilainya harus segini ya, supaya ini ya. Pernah nggak? Pernah. Nah, itu memang yang menyebabkan tuh beberapa anak saat ditekan seperti itu mengalami stres, bahkan bisa depresi. Seperti itu. Yang selanjutnya tuntutan nilai yang terlalu tinggi. Kalian ngerasa nggak kalau KKM itu kadang membuat kalian stres, nilai KKM? Ngerasa, Pak, KKM terlalu tinggi. Ya kadang kan di sekolah tuh ada atau guru yang lagi saat ujian nilai kalian tuh minimal 75 ya. Itu kalian merasa tertekan nggak dengan dengan tuntutan tersebut? Iya, Pak, tertekan. Jadi ada beban. Iya, itulah yang menyebabkan beberapa tuntutan nilai ini yang menyebabkan stres akademik pada siswa. Karena siswa merasa masa saya harus dipaksa, siswa merasa dipaksa gitu, saya harus mendapat nilai segitu sesuai dengan tuntutan nilai. Nah, hal itulah nih yang menyebabkan siswa-siswa kadang-kadang merasa terlalu berat nih, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan membahas mengenai tips-tips nih. Tips-tips mengatasi stres akademik. Nah, di sini yang tips pertama itu list hal yang ingin kalian lakukan selain belajar. Nah, untuk mengatasi stres akademik yang pertama, kalian tulis di buku atau di mana hal yang ingin kalian lakukan selain belajar. Misalnya, saya ingin main bola gitu, atau saya ingin jalan-jalan nih, refreshing, traveling gitu, saya ingin belanja. Itu kalian list. Nah, list itu nantinya akan kalian kerjakan nih di waktu-waktu senggang. Seperti itu. Yang selanjutnya, sebentar ya. Nah, yang selanjutnya ada time management. Di sini yang dimaksud time management itu, jadi kalian mengatur waktu nih.
Nggak setiap hari tuh harus belajar, 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 belajar. Nah, di sini juga kalian butuh yang namanya refreshing. Tapi kembali lagi, refreshingnya itu tidak boleh berlebihan. Kayak misalnya kalian, saya capek nih belajar, saya mau main, atau saya mau jalan-jalan bareng teman-teman. Nah, di sini tuh time management itu penting, karena kalau kalian terlalu berlebihan dalam bermain atau berlebihan dalam belajar juga berdampaknya nggak bagus. Kayak terlalu banyak refreshing. Kalau kalian terlalu banyak refreshing, nanti tugas-tugas terbengkalai. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada positive thinking. Nah, di sini tuh kalian harus berpositif thinking, kayak misalnya nilai kalian jelek atau tuntutan orang tua, kalian harus berpositif thinking, kayak orang tua saya nyuruh nuntut saya begini, mungkin supaya nantinya saya bisa jadi orang yang berhasil, atau supaya nanti saya sukses ke depannya. Jadi pikiran positif itu akan menyebar gitu dalam pola pikir kalian, dan kalian jadi tidak berburuk sangka gitu pada orang tua, dan akhirnya menjadi stres juga pada kaliannya. Seperti itu. Yang selanjutnya, bermain di waktu senggang. Nah, bermain di waktu senggang ini yang tadi saya bilang termasuk di dalam time management. Kalian boleh main dan kalian tidak dilarang untuk bermain. Akan tetapi harus ingat waktu, karena terlalu banyak berlebihan bermain, kayak kalian nih habis belajar gitu, setelah belajar lelah nih atau capek gitu kan, boleh kalian main game. Apalagi kan zaman sekarang game handphone itu sudah menjadi bagian dari diri kita kan. Pasti di game itu, di HP itu banyak game-game atau apa. Nah, di situ mungkin atau kalian bisa nonton video lewat YouTube, itu termasuk. Jadi gunakanlah waktu senggang kalian tuh semanfaat mungkin. Jangan terlalu, bisa dibilang terlalu apa ya, jangan terlalu over, dan jangan terlalu juga jangan terlalu over sih lebih tepatnya, karena jangan terlalu over untuk belajar, jangan terlalu over untuk bermain, seperti itu. Yang nantinya mungkin kalau kalian terlalu over belajar, kalian jadi lupa bersosialisasi, dan nanti juga kalian menyebabkan kalian tuh cepet pusing gitu, dan menyebabkan stres akademik itu. Nah, yang kelima itu, jadilah diri sendiri. Kan tadi dibahas tuh faktor-faktornya kan, mungkin orang tua bersaing atau tuntutan. Nah, misalnya kalian tuh harus menjadi diri kalian sendiri. Kalian tahu kenali diri kalian sendiri. Yang dimaksud dikenali diri kalian sendiri ini itu yaitu kalian, misalnya kalian lebih jago di mana. Kalau emang kalian lebih jago dalam hal akademik, mungkin kalian bisa menekuni akademik tersebut, kayak mencari berbagai macam pelajaran, belajar gitu. Tapi kalau kalian jagonya di non akademik, nah ini nih kalian manfaatkan sebaik mungkin. Dalam arti itu, misalnya kalian kurang pandai dalam hal akademik, tapi pandai dalam non akademik, kayak misalnya untuk belajar nilai kalian jelek, tapi kalau untuk main bola ekstrakurikuler di luar pembelajaran kalian cukup baik nih. Nah, kalian tekuni ekstrakurikuler kalian, karena di zaman sekarang ini di zaman sekarang ini tuh tidak menutup kemungkinan hobi itu bisa menjadikan kalian sukses, seperti itu. Nah, Bapak mau tanya nih, hobi kalian apa aja sih? Coba, ada yang mau mengutarakan hobinya nggak? Silakan. Ayo, ada yang mau mengutarakan hobinya apa? Hobi saya lari, Pak. Bisa nih Mbak Riri ya tadi ya? Iya, Pak. Mbak Riri bisa nih kan menekuni hobi larinya, mulai mungkin dari lari 10 meter, lari 20 meter, lari nanti nambah terus. Nah, mungkin nantinya Mbak Riri bisa ikut nih olimpiade lari, bisa menjadi atlet lari mungkin, seperti itu. Nah, coba ada yang lain ya
yang lain hobinya? Mungkin ada yang berani angkat tangan? Ayo, siapa lagi? Hobi saya nyanyi, Pak. Oh, nyanyi. Nah, Mbak Safira nih nyanyi ya. Nah, kalau Mbak Safira bisa menekuni nih hobi nyanyian nih, Mbak Safira. Kayak misalnya tuh nantinya Mbak Safira latihan suara tinggi gitu, latihan pitch control seperti itu. Yang nantinya tuh bisa mengembangkan bakat nyanyi Mbak Safira nih dari hobi. Siapa tahu nanti bisa menjadi kunci kesuksesan Mbak Safira seperti itu. Ada lagi nih teman-teman sekalian yang mau mengutarakan hobinya? Ayo, siapa lagi? Ayo, masih ada nggak yang mau mengutarakan hobinya? Mungkin Mbak Aisyah mungkin hobinya apa Mbak Aisyah? Jalan-jalan, Pak, tapi lagi pandemi nggak bisa jalan-jalan. Iya sih benar. Tapi nanti mungkin setelah pandemi nih Mbak Aisyah bisa jalan-jalan juga nih setelah pandemi. Bisa jadi vlogger kan, banyak tuh mulai di YouTube kan gitu, di YouTube, di Instagram, di sosial media yang banyak yang orang mengeksplor suatu tempat yang banyak yang belum orang ketahui gitu. Kayak waktu itu banyak kan vlogger-vlogger kayak siapa ya, masih banyak lah pokoknya. Di sini ada yang memiliki hobi hiking atau naik gunung gitu? Ada nggak? Saya ngecamp doang paling, Pak, belum hiking. Ada yang punya hobi hiking mungkin? Kalau Bapak nih punya hobi hiking, naik gunung. Karena di gunung itu kita bisa mengetahui sifat-sifat manusia. Karena banyak tuh di gunung itu kita bisa tahu mana orang yang baik, mana orang yang jahat di situ. Nah, hobi kalian ini tuh bisa menjadi obat bagi stres kalian. Jadi, kalau kalian mengalami stres akademik atau stres yang lainnya, kalian bisa nih mengalihkan sementara nih. Misalnya kalian sedang belajar nih, aduh bete nih atau apa nih, capek belajar, pusing, tugas-tugas tumpuk. Nah, kalian bisa nih mengalihkannya ke hobi kalian dengan melakukan hobi kalian. Kayak tadi Mbak Safira nyanyi-nyanyi, mungkin bisa sebagai pengganti stres akademik, mengganti stres itu. Tugas capek nugas, kita nyanyi dulu gitu, pengen nyanyi. Nah, itu bisa. Nah, siapa tahu kan saat Mbak Safira nyanyi, itu nantinya Mbak Safira bisa melupakan stres yang tadi Mbak Safira rasakan. Atau seperti Mbak Riri, itu kan hobi lari itu bisa juga sebagai olahraga kan, bisa menyehatkan badan di saat pandemi seperti ini kan, pasti itu bermanfaat banget itu. Seperti olahraga itu sangat bermanfaat. Nah, seperti Mbak Aisyah nih yang kesian. Untuk Mbak Aisyah cukup kesian karena di saat pandemi gini jalan-jalan sebenarnya nggak bisa sih. Cukup mengkhawatirkan kalau untuk jalan-jalan. Nah, mungkin Mbak Aisyah bisa mencari hobi lain gitu, seperti masak atau hobi yang lain, nanam gitu, seperti itu. Pokoknya kita cari kegiatan yang lain supaya mengalihkan perhatian kita tuh dari stres yang kita rasakan, seperti itu. Jangan sampai kita benar-benar stuck gitu, nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus apa, tugas makin numpuk, kalian makin stres. Nah, nantinya tuh hal seperti itu yang bisa menyebabkan nih beberapa orang yang pernah saya lihat mengalami stres akademik itu sampai ada yang masuk rumah sakit, cuman karena dia mengerjakan tugas begadang semalaman, seperti itu. Tak karena besoknya ujian lisan dia belajarnya kebut semalam. Nah, pasti kalian nih yang Bapak tanya nih sama kalian menggunakan sistem itu nggak? Sistem kebut semalam nggak? Kalau mau ujian? Iya, Pak, lebih enak. Kenapa lebih enak ya, coba Mbak Riri? Lebih hafal. Lebih kan bukannya kalau apa nih?
sebelum-sebelumnya itu kan masih ada banyak hari, mungkin bisa gitu menghafalkan. Apa lebih nyaman di hari H sebelum malamnya gitu? Lebih hafal di H-1, Pak. Yang lain juga sama, seperti Mbak Riri, seperti itu. Iya Pak, saya gitu Iya Pak. Pak, Kok bisa ya? lebih enak kebut semalam. Kok bisa ya? Iya Pak, sistem SKS. Sistem kebut semalam emang lebih enak ya? Nah, itu juga kan banyak yang kayak begitu tuh, sistem kebut semalam kan. Nah, hal ini juga banyak yang menyebabkan kayak tes, misalnya besoknya tes lisan. Tes lisan, satu guru masih tes lisan. Nah, malamnya tuh kita belajar kan materi dari awal sampai akhir tuh banyak. Nah, itu kadang yang menyebabkan orang itu pikiran, atau guru yang suka ngasih tugas mendadak, tiba-tiba ngasih tugas gitu, masih nih tugas untuk kalian, tolong dikerjakan. Itu kalian merasa bagaimana kalau ada guru yang mengasih tugas dadakan seperti itu? Kesal. Sepertinya Mbak Riri, Tertekan Pak. Mbak Riri sedang merasakan kayaknya nih ya, dari luapan Parah emosi. Bang. Masa Sedang dikasih tugas, tapi tugas deadline-nya Contek. buru-buru. Riri, jangan curhat, Ri. Nggak apa-apa, di sini kita buka season aja. Oh iya, emang ada beberapa yang guru ngasih tugasnya hari ini misalnya, besoknya sudah dikumpulkan, atau ngasih tugasnya baru kemarin malam, minggu harus dikumpulkan. Dan tugasnya itu bentuknya mungkin cukup sulit kan untuk dikerjakan dalam jangka waktu dekat. Benar begitu nggak Mbak Riri? Iya benar banget Pak. Itu juga nih bisa menyebabkan, soalnya Bapak pernah punya teman mahasiswa, ada tugas mendadak dikasihnya oleh dosennya, dikasih tugas mendadak, dan dia nangis gitu, karena dia bingung harus berbuat apa, seperti itu. Nah, itu juga nih termasuk itu stres akademik. Nah, untuk mencegah stres, untuk mengatasi stres itu, kalian mungkin bisa mengerjakannya sedikit demi sedikit, tapi jangan terlalu memaksakan diri seperti itu. Dan ya, jalankan hobi yang kalian, kayak misalnya sambil nyanyi, kalian sambil mengerjakan seperti itu. Jadi bawa enjoy, karena apabila kalian terlalu fokus dengan tugas itu, nantinya kalian bakal, kalau sudah stuck, kalian akan bingung sendiri gitu. Kalian mungkin ada yang mungkin depresi juga, kayak ini gue harus ngapain lagi ya gitu, saya harus ngapain lagi ya gitu, seperti itu. Bener nggak? Ada yang suka seperti itu nggak? Kalau sudah stuck nggak bisa ngapa-ngapain. Ada Pak. Nah, itu makanya lakukanlah hal yang kalian sukai, tapi jangan lupakan tugas kalian, seperti itu. Mungkin bisa dilakukan secara berbarengan. Nah, kecuali untuk Mbak Riri atau Mbak Isya, nggak mungkin nih ngerjakan tugas sambil lari, itu nggak mungkin, sambil jalan-jalan gitu kan. Kalau jalan-jalan masih bisa mungkin, bawa laptop kemana-mana itu masih bisa. Tapi kalau untuk kayak Mbak Riri gitu yang hobinya lari gitu, nggak mungkin bawa laptop sambil lari kan, itu nggak mungkin. Jadi mungkin hal yang lain. Mungkin Mbak Riri punya hobi yang lain, kita nggak tahu. Mbak Riri punya hobi nyanyi juga mungkin, atau hobi masak. Seperti itu. Untuk selanjutnya nih, Bapak mau nanya ke kalian. Menurut kalian sendiri nih, cara mengatasi stres saat mengerjakan tugas atau stres akibat sekolah apa sih? Coba satu-satu, silakan. Nongkrong Pak sama teman-teman. Oke, nongkrong sama teman-teman itu bisa, karena teman itu bisa jadikan obat, bener, sharing. Tapi kalau temannya sama-sama pusing juga ngerjain tugas, kadang itu salah juga ya. Yang lain coba silakan. Main game. Main game tuh. Nah, masuk ke yang tadi lagi tuh, main game. Tapi jangan lupa kalau kalian tuh punya tugas, nanti kalian main game terus mabar gitu, mabar sampai malam, tiba-tiba tugasnya lupa kan, itu bahaya juga. Seperti itu. Silakan coba yang lainnya, ada lagi. Ayo, siapa lagi yang menurut kalian aja gitu, Pak, kalau menurut saya Pak, saya menghilangkan stres dengan cara begini nih Pak, gitu, stres karena tugas sekolah atau kayak gitu. Coba kalian, ayo silakan. Kalau saya tidur, Pak. Kenapa? Kalau saya tidur. Nah, tidur juga bisa itu.
tidur kan, tapi jangan berlebihan tidurnya. Kalau tidur terus, tugasnya nggak dikerjain, deadline nanti gimana? Kalau sudah waktunya masuk kumpulan. Ada lagi ayo, mungkin Mbak Sapira atau ini yang lain? Buka sosmed, Pak. Buka sosmed. Buka sosmed Oh, jangan berlebihan. lihat apa tuh? Lihat video atau lihat apa gitu? Ya, lihat TikTok, Pak. Wah, TikTok. Oh iya, sekarang emang lagi viral itu TikTok ya, bener ya? Iya. Iya, Pak, betul. Itu untuk beberapa orang mungkin menjadi penyegaran gitu ya. Melihat Jadi mata Pak kalau kata teman-teman. Oh iya. Kalau untuk Bapak sendiri nih, Bapak ingin mengutarakan aja kalau untuk Bapak sendiri itu cara Bapak menghilangkan, Bapak masih mahasiswa nih ya, Bapak mahasiswa untuk menghilangkan atau mengalihkan stres itu Bapak mungkin lebih banyak makan sih Bapak. Hobi kuliner Bapak. Kuliner juga termasuk. Makanya bisa dilihat tubuh Bapak rada membengkak itu karena Bapak hobinya tuh kalau stres makan gitu. Kalau stres makan itu yang menyebabkan kelihatan. Nggak bisa bohong kalau itu, Pak. Iya ya, gimana sih Bapak terima apa adanya aja ya, namanya daripada Bapak stres mending Bapak makan gitu. Karena ya makanan kadang makanan yang manis-manis tuh menyebabkan segar gitu loh, bikin santai. Gitu. Nanti setelah ini Bapak pengen kalian tuh itu ya, tuliskan hobi-hobi kalian di kertas, nanti dikirim ke Bapak lewat WhatsApp ya. Baik Pak. Nah, baik Pak. Terima kasih nih untuk kalian nih sudah telah menanggapi. Nah, Bapak ada yang mau ditanyakan ya nih sebelum ini? Saya Pak mau nanya. Silakan Mbak Riri. Tadi kan ada salah satu di materi harus berpikir positif. Gimana caranya kita berpikir positif kalau tugas kita terlalu berlebihan sampai ngebuat orang atau muridnya mengalami down? Oh, seperti itu. Bagaimana cara kita berpikir positif terhadap tugas yang diberikan terlalu banyak? Ya, seperti itu Mbak Riri ya? Iya, kan itu nggak bisa berpikir positif, Pak. Nah, kalau kan emang orang tuh tingkat berpikir positif masing-masing orang tuh berbeda-beda ya. Ada yang negatif juga, negatif thinking. Orang ini misalnya negatif thinking-nya nih kayak sebelum dia mengerjakan suatu tugas dibilang kayak pesimis gitu loh. Dia sebelum mengerjakan tugas dia mikir kayaknya gue nggak bisa deh ngerjain tugas ini, saya nggak bisa deh ngerjain tugas ini, atau tugas ini terlalu berat nih buat saya, seperti itu. Nah, untuk cara bagaimana kita supaya bisa berpositif thinking tuh kayak kita lihat kalian punya itu kan nggak seperti list cita-cita gitu di rumah atau di kamar gitu, punya nggak? Kayak kalian nanti target kalian gitu, kalian nanti besar kalau sudah umur segini misalnya punya rumah atau sudah bekerja gitu, punya nggak? Punya Pak. Kirim Pak. Nah, itu target kalian itu juga bisa kalian jadi tumpuan nih, kayak misalnya oh iya kan setiap kalian mau ngerjain tugas tuh kalian lihat, kalau bisa nih, kalau bagi kalian yang belum punya, kalian bikin di kertas yang besar target kalian, misalnya di umur segini kalian harus sudah kerja, atau di umur segini kalian harus sudah bisa membagikan orang tua, seperti itu. Nah, kalian tempel tuh di lemari atau di pintu di kamar kalian. Jadi setiap kalian ngerjain tugas tuh kalian ngeliat tulisan itu kayak oh iya target saya kan dalam umur segini ini ya target saya, seperti itu. Jadi dengan melihat target itu mungkin kalian bisa lebih semangat dan lebih berpositif thinking, kayak tugas ini mungkin bisa membuat saya nantinya mencapai tujuan saya, seperti itu Mbak Riri. Mbak Riri? Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin dari yang lain?
Ayo Mbak Aisyah, Mbak Safira mungkin, Mas Bob. Ayo, atau yang lain? Ada yang ingin bertanya lagi mengenai faktor-faktor, ini tips-tipsnya kan yang pertama tadi list hal yang ingin kalian lakukan selain belajar. Yang kedua tuh time management, yang ketiga positive thinking, yang keempat bermain di waktu senggang, yang kelima jadi diri sendiri. Tuh, mungkin ada yang kalian kurang paham mengenai stres akademik ini? Ayo, Mas Bob mungkin ada yang ingin katakan? Untuk Sudah cukup paham, Pak. siap, Mbak Aisyah, nama Mbak Aisyah? Mbak Aisyah atau Mbak Safira tadi? Sudah cukup paham, Pak. Oh, sudah cukup paham. Alhamdulillah. Nah, baiklah. Kalau memang sudah cukup paham, di sini Bapak harapkan kalian bisa ya untuk mengatasi stres-stres akademik yang kalian rasakan. Dan semoga tugas-tugas yang menumpuk itu tidak menjadi halangan buat kalian nih. Dan tidak menjadi penyebab kalian tidak menyebabkan kalian menjadi stres gitu, menjadi depresi. Masih semangat kan nih kira-kira kalau misalnya nanti ada tugas datang nih? Semangat, Pak. Mau diberikan Ya, kagak lah, gila. Insyaallah, Pak. Semangat, Pak. Pak. Kalau sekolah tatap muka kayak gini semangat kan nih? Kan kita baru pertama kali nih tatap muka nih kayak gini nih. Semangat ya kira-kira? Kagak, nggak ada tulisan. Kalau secara jujur semangat gak? Kagak, nggak semangat. Nggak semangat. Kenapa Mas Pengen semangat? tidur, Coba jelasin. Coba jelaskan. Nggak dapat Kenapa? duit. Seru. Emang sih mungkin untuk beberapa dari kalian yang belum bisa beradaptasi kan kayak di rumah, Bapak yakin di rumah dari kalian banyak yang dari kalian nih masih suka rebahan-rebahan, main handphone. 80% kehidupan kalian tuh di kasur. Itu benar gak? Enggak Benar. salah. Betul. Enggak salah. Betul. Mungkin juga ada kalian juga yang di sini ada nggak kalian yang punya kegiatan selain di luar rumah? Kayak misalnya ada yang berdagang gitu, ada yang bantuin orang tuanya. Saya, Pak, saya ada. Ada. Ayo, Pak. Saya dagang. Oh, siapa? Mas Dafa jual berdagang ya? Jualan apa Mas Dafa? Ayo coba tebak-tebak apa yuk? Jualan apa nih Mas Dafa? Kayaknya kalau Bapak tebak kebab kayaknya nih ya. Dari tempat ini kebab kayak ini. Jual petasan kali itu. Kalau Mas Alif, Ayam dia, Pak. Makanan. oh makanan. Nah, ini dengan berjualan seperti ini juga Bapak masuk lagi ya, bisa Bapak kaitkan lagi ya dengan kalian punya kegiatan berjualan seperti ini nih, bisa nih menjadi pengalihan dari stres akademik. Kalian bisa ngobrol-ngobrol sama pelanggan, bisa itu. Nah, tapi jangan lupa juga nih, jangan sampai kalian berdagang merupakan tugas juga, karena tugas itu penting karena perlu dikumpulin. Kasih kalian, Bapak bisa membaca nih, dari banyaknya tugas nih yang diberikan, pasti kalian mengerjakan tugas dari guru killer dulu. Bener gak? Enggak, Pak. Enggak, tugas Pak. yang gampang dulu lah kerjain. Betul. Rata-rata dari guru killer, kalau nggak guru yang kalian takutin pasti. Biasanya tuh yang kerjain duluan biasanya. Enggak, Pak, enggak gitu, Pak. Enggak gitu, Pak. Ya udah, oke. Baik, Bapak ucapkan nih terima kasih nih untuk kalian nih karena telah ikut berpartisipasi dalam kelas ini. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Wih, Terima kasih juga, Pak. kasih juga, Pak. Ya, sebelum Bapak tutup, Bapak minta nih kesan-pesan dari kalian. Silakan, ada yang sukarela nggak? Angkat tangan mungkin, atau siapa yang mau memberikan kesan dan pesan? Pak. Ayo Mbak, Mas Dapak tawa. Ini Mas Dapak. Ini Mbak Riri silakan.
Hari ngebuat saya, terutama khususnya saya, ngebuat saya bisa ngalihin rasa stres saya dari pelajaran ke hal-hal yang pengen saya lakuin nanti ke depannya. Kasih Pak. Oh, ya, sama-sama Mbak Riri. Ada lagi dari kalian yang ingin memberikan kesan dan pesannya? Silakan. Apa ya? Ayo siapa? Mas Bob, mungkin mau Mas Bob? Iya Pak, boleh Pak. Ya, silakan Mas Bob. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya Pak, tadi saya terlambat. Oh iya, nggak Tapi tadi apa-apa. saya juga sudah dengar beberapa mengenai manajemen waktu dan lain-lain Pak. Iya, Itu membuat saya sebagai siswa nanti bisa mengembangkan diri saya untuk manajemen waktu saya dan lain-lain. ya, terima kasih Mas Bob. Ya, ada yang lain mungkin Mbak Aisyah atau Mbak Safira, silakan. Ayo silakan. Iya, Pak. Oke. Kesannya saya jadi lebih tahu cara menghadapi stres akademik itu seperti apa, dan saya mempunyai rencana-rencana untuk supaya nggak lebih stres gitu menghadapi tugas-tugas yang ada yang diberikan oleh guru. Makasih ya, Pak. Oh iya, sama-sama. Ada lagi atau kita sudahi saja nih? Sudah cukup Pak. Cukup. Baik. Sekali lagi Bapak berterima kasih ya, kalian sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Mudah-mudahan tugas kalian semua cepat selesai. Yang deadline-nya waktu dekat juga cepat selesai. Semoga kalian dapat mengatasi stres yang kalian rasakan. Amin, Pak. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak.